Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dengan judul syarat taubat seluruh manusia hanya membungkuk, jadi orang bungkuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini adalah syarat taubat kepada Allah itu harus atau wajib membungkuk. Kita ketahui siapa biasanya orang yang bungkuk badannya, yakni orang-orang yang sudah tua. Maka dari itulah jadilah orang tua agar tidak jadi bocil terus. Jadi makna bungkuk di sini bukan bungkuknya badan. Bungkuknya badan itu hanya kiasan, hanya sanepan, hanya lambang, hanya tanda. Jadi cerita Nabi pun yang ada di dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua itu bukan cerita sebenarnya, hanya tanda menandai hati kita. Kita lanjutkan, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah, karena selama ini kita hanya membaca atau mengkaji kemanusiaannya, maka manusia memahami dengan kemanusiaannya, dengan makan makanan kemanusiaannya, dengan membungkuk-bungkukkan badan manusianya seperti di rukuknya sholat, di sujudnya sholat. Jadi dengan doa-doa, yakni ampunilah dosa-dosa kami. Inilah kajian kemanusiaan. Selama kajian masih kajian kemanusiaan, sampai kapanpun tak akan pernah sampai kepada kajian Tuhan. Karena yang berasa melakukan, yang berasa mengerjakan, yang berasa mengamalkan, yang berasa berzikir, yang merasa berdoa-doa masih manusianya. Karena masih jadi Tuhan manusianya atas semua apa yang diamalkannya. Jadi selamanya tak akan pernah menemukan kajian Tuhan, tapi hanya bertemu dengan kajian manusia saja. Itulah yang dimaksud kajian syariat.
kajian kemanusiaan, kajian batang tubuh manusia. Manusia masih menyaksikan pergerakan-pergerakan tubuhnya saja, mendewa-dewakan ibadahnya, mendewa-dewakan keyakinannya, mendewa-dewakan amal-amalnya, mendewa-dewakan kebaikan-kebaikannya, mendewa-dewakan sholat-sholat, zikirnya dan sebagainya. Karena manusianya masih mentuhankan manusianya sendiri yang berasa bisa berbuat. Jadi tak akan pernah sampai kajian kemanusiaan sampai kepada kajian ketuhanan. Jadi di sini kita mengkaji bagaimana kajian ketuhanan itu yang sebenarnya. Jadi makna dari surat ini, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis. Maknanya manusia diperintah masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Diperintah masuk kepada Ruhul Kudus, bukan roh yang kotor, bukan roh yang najis, bukan roh manusianya, bukan hidup manusianya, tapi manusianya diutus, diperintah masuk kepada Baitul Maqdis atau Ruhul Kudus, yakni manusianya disuruh bungkuk, disuruh tunduk. Maka makanlah dengan nikmat sebagaimana makanan yang ada di sana sesukamu. Jadi makanan di sana itu yakni makanan di dunia ini, nikmatilah di dalam Ruhul Kudus. Nikmatilah di dalam rezeki Tuhan. Bukan rezeki kita, bukan kita yang mencari rezeki. Tuhanlah yang sudah menghadiahkan. Tuhanlah yang sudah menyuguhkan kepada kita. Bukan bayangan kita seperti surga-surga yang tidak ada itu. Surga yang ada tidak diabadikan. Surga yang tidak ada kok diabadikan. Surga yang nyata tidak dicari, surga yang tidak nyata dihayal-hayalkan. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang membuat kebaikan. Maknanya adalah ketika engkau diperjalankan, engkau dipergerakkan apa saja, bungkuklah. Kenapa? Apa yang maksud bungkuk? Nerima ing pandung ketetapan-ketetapan Tuhan, jangan melawan ketetapan Tuhan, jangan melawan takdir Tuhan. Itulah yang dimaksud memasuki Baitul Maqdis, memasuki Baitullah, memasuki Roh Kudus itu sambil membungkuk, membungkukkan badan. Itu maknanya. Ketika kita makan, apapun yang dimakan, kita selalu bungkuk. Bungkuk apa maknanya? Ya Allah, Engkaulah yang memakankan aku. Engkaulah yang bisa makan. Engkaulah yang bisa minum. Itulah yang maksud membungkuk. Melewati semua pintu-pintu menuju Baitul Maqdis. Menuju Baitul Maqdis, menuju Baitullah, menuju Ruhullah itu banyak pintunya. Pintunya lewat makan, lewat sholat, lewat ke masjid, lewat ke gereja, lewat ke pura, dan apapun yang kita kerjakan lewat itu semua. Itulah yang dimaksud masuk ke dalam kerajaan Tuhan sambil membungkuk. Bungkukkan kemanusiaanmu, tiadakan kemanusiaanmu, hancurkan kemanusiaanmu. Itulah yang dimaksud membungkuk kepada Allah. Makan apapun membungkuk, ya itulah kebaikan, itulah ibadah, itulah sholat di sisi Allah.
ngerokok membungkuk, bukan membungkuk begini. Maknanya kita tak akan pernah bisa merokok bila tidak ada yang merokokkan. Bila demikian, manusia kan tidak bisa merokok. Siapa yang bisa merokok? Nah, bila manusia sudah tidak bisa merokok, ya enjoy saja dirokokkan. Bila manusia tidak bisa sholat, ya enjoy saja dipersolatkan. Bila manusia tidak bisa mengemudi mobil, ya enjoy saja biar Allah yang mengemudi mobil. Bila manusia tidak bisa makan dan tidak bisa minum, ya enjoy saja dimakankan dan diminumkan. Disuruh enjoy saja kok sulit. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud membungkuk. Barang siapa manusia yang tidak membungkuk, maka takkan pernah bisa diampuni dosanya. Apa maknanya? Bila masih manusianya yang merasa bisa merokok berdosa. Bila manusianya masih merasa dirinya yang punya uang berdosa, yang merasa kaya berdosa, yang punya pangkat berdosa, maka dari itu hidupnya tak ada enjoynya, susah terus, takut ketahuan korupsinya, takut miskin dan sebagainya. Kenapa? Karena manusianya tidak mau membungkuk pada Tuhan. Kalau manusianya mau membungkuk, yang ahli-ahli korupsi itu mau membungkuk pada Tuhan, ia akan bahagia, ia akan selamat, ia akan sejahtera, ia akan enjoy. Bagaimana caranya? Ketika Anda seumpama saya sebagai koruptor, Anda juga sebagai koruptor. Dan wahai koruptor yang ada di dunia ini, masukkan pemahaman ini ke dalam dadamu. Ketika koruptor ini, si Abdul Halim ini masih sembunyi dari Abdul Halimnya, maknanya koruptornya ini masih bersembunyi, selamanya hidup kita tak akan pernah hidup tenang, tidak akan pernah bisa enjoy, tidak akan pernah bisa bahagia. Kita dihantui dengan korupsi kita dihantui dengan perbuatan jelek kita. Selamanya, meskipun kita tidak tertangkap oleh KPK, kita selamanya hidup tak ada tenang-tenangnya. Percuma dan tak bergun, uangnya triliunan. Percuma dan tak bergun, hartanya banyak, tapi tak bisa menikmatinya. Mendingan punya harta yang sangat amat sedikit, tapi kita bisa menikmatinya. Itulah yang dimaksud kaya. Jadi bagi orang-orang yang ahli sudah menjadi koruptor di masa hidupnya, maka membungkuklah kepada Tuhan agar kamu bisa selamat, agar kamu bisa enjoy di dalam kehidupanmu selanjutnya. Apa caranya berbungkuk? Pasrahlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Anda ditangkap oleh KPK, ikut saja, makmum saja, itulah enjoy. Jadi itulah pintu untuk bertobat. Enjoy mengikuti takdir-takdir Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Jangan membela diri Anda yang sudah tahu bahwa diri Anda salah dan koruptor, kok masih cari pembelaan. Berarti Anda masih ingin hidup di dalam ketakutan. Jadi Anda pasrahkan semuanya pada Allah. Biar Allah yang menangani Anda. Itu lebih menyelamatkan diri Anda bila Anda ditangani oleh hawa nafsu Anda sendiri. Jadi para koruptor, enjoy saja. Ikuti hal yang sudah berlaku menurut ketentuan Tuhan. Semua apa yang berlaku di dunia ini ketentuan Tuhan, bukan ketentuan manusia. Jadi yakini itu di dalam hatimu bahwa
proses yang ada di dunia ini sudah prosesnya Tuhan. Jadi ikutilah proses Tuhan. Jangan membela diri Anda yang sudah salah, yang sudah kotor kok masih membela diri. Jangan dibela lagi. Biarkan Allah yang mensucikan Anda. Itulah yang membuat diri Anda. Meskipun Anda sudah jatuh di dalam keburukan, Anda akan diangkat ke dalam kebaikan, keenjoyan bila Anda mengikuti takdir Tuhan, tidak mengikuti takdir setan, yakni takdir apa yang Anda inginkan. Jadi ikutilah apa yang tidak Anda inginkan. Apa itu? Terserah Allah. Aku dihukum berapa tahun, aku dihujat manusia, aku dihina manusia, terserah Allah. Yang penting Anda enjoy, itulah selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita kaji pagi ini, ada 5 judul yang sudah kita kaji, dan 5 judul ini nanti kita unggah ke YouTube Uripe Allah agar bisa diulang kaji lagi, diulang-ulang sehingga bisa tajam. Tajam pisaunya gunanya untuk apa? Untuk menghunus hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.